Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua beserta Bapak Taufan selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu logika. Pada kesempatan kali ini saya Lulu Febdia Putri dengan NIM 2210862051 akan menjelaskan tentang korelasi dan hubungan antara kebenaran dengan asas-asas pemikiran demi untuk menyelesaikan tugas video TS, karena sebelumnya kita sudah karena sebelumnya kita sudah ujian tertulis ya di kampus. Baiklah, ya ini dia. Pertama-tama kita masuk kepada definisi logika. Logika ini sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pemikiran dan pertimbangan akal manusia. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu logika ini sendiri juga mempelajari tentang bagaimana agar kita bisa memiliki kecakapan dalam berpikir secara lurus, tepat sasaran dan teratur. Lalu bagaimana juga kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari dan juga menyampaikannya dengan tutur kata kita yang tentunya teratur juga dan tidak belepotan lah. Lalu akal pikiran manusia tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya logika, karena dengan menggunakan logika ini manusia dapat menggunakan nalarnya semaksimal mungkin dan juga untuk dapat membedakan antara mana yang salah dengan mana yang benar. Sekarang kita masuk kepada kebenaran. Sebenarnya apa sih kebenaran itu? Kebenaran ini kan mempunyai kata dasar yaitu benar. Berarti kalau tidak salah benar, kalau benar berarti tidak salah. Nah, kebenaran ini dapat kita artikan sebagai kesesuaian antara suatu hal atau suatu objek dengan realita yang ada dan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya mungkin yang dapat kita lihat sehari-hari yaitu adanya siang dan malam. Nah, kalau siang kan kita bisa melihat nih di Indonesia, di negara kita misalnya, kalau siang itu hari terang, kita dapat melihat matahari. Terus di siang hari itu orang beraktivitas biasanya, berbeda dengan saat malam hari. Malam hari berarti ya gelap dong, kita tidak dapat melihat sinar matahari lagi, kita tidak dapat melihat matahari lagi, dan biasanya pas malam itu orang ya istirahat, itu memang waktunya istirahat kan. Dan itu bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, kita dapat rasakan dengan panca indera kita, dan juga itu dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan kenapa siang itu ada, kenapa malam itu ada, dan kenapa mereka berganti, entah itu karena rotasi atau revolusi bumi segala macam, atau mungkin yang lebih beratnya lagi ya mungkin teori pembentukan bumi, atau pasti kita kenal dengan teori Big Bang. Teori Big Bang ini kan teori ledakan besar yang sudah ada nih awalnya di dalam kitab suci, salah satunya kitab suci Al-Quran. Dan setelah diteliti lagi oleh ilmuwan dan peneliti, ternyata memang benar adanya kalau bumi teori ini dapat dibuktikan kebenarannya gitu. Jadi apabila sesuatu ini dapat dibuktikan, maka bisa dikatakan kebenaran. Nah, lawan dari kata kebenaran ini yaitu ketidakbenaran gitu, yaitu sesuatu yang ternyata tidak bisa dibuktikan. Dan ketidakbenaran ini ya lawan kata dari itu tadi. Berarti itu tuh ketidaksesuaian antara suatu objek ini dengan realita yang ada dan dengan ilmu pengetahuan gitu. Selanjutnya kita masuk kepada asas pemikiran. Asas pemikiran ini ada 4, yaitu yang pertama asas primer, yang kedua asas sekunder. Asas primer ini sendiri dia ada 4. Yang pertama ada asas identitas. Asas identitas itu simpelnya adalah A sama dengan A. Berarti hal ini ya emang hal ini gitu. Contohnya kita ambil hewan panda. Panda adalah panda. Yang kedua ada asas non kontradiksi. Berarti A bukan B gitu. Berarti apabila hal ini adalah hal ini, berarti dia bukan hal yang lain. Contohnya panda tadi, ya panda itu adalah panda, berarti dia bukan harimau, koala gitu kan, apalagi bukan kucing gitu. Yang ketiga ada asas penyisian kemungkinan ketiga. Maksudnya penyisian kemungkinan ketiga ini, suatu hal ini nih
hanya punya dua kemungkinan, antara dia adalah hal itu atau dia bukanlah hal ini. Jadi tidak ada kemungkinannya, dan itu hanya bisa, dan satu hal ini bisa maaf ngeblank dikit, dan ya berarti tidak ada kemungkinan ketiganya gitu. Apabila panda ini, ya dia panda, terus panda ini bukan harimau, panda ini bukan kucing, ya udah berarti kemungkinan ketiganya nggak ada lagi. Dan yang terakhir ada asas alasan yang mencukupi. Kenapa hal ini ada, kenapa hal ini bisa terjadi, semuanya ada alasan di balik itu semua, ada alasannya. Contohnya panda tadi, kenapa panda ini bisa ada? Karena ya antara perkawinan antara panda jantan dengan panda betina mungkin, maka lahirlah panda ini. Atau mungkin menurut ilmu agama, panda adalah makhluk hidup dan semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan. Atau mungkin contoh lainnya, misalnya ada kejadian rumah terbakar nih. Nah, kenapa rumah ini bisa terbakar? Mungkin karena ada listrik yang korslet, atau mungkin ada yang lupa mematikan dapur, makanya rumah ini bisa terbakar. Nah, lalu yang kedua ada asas sekunder. Asas sekunder ini ada dua, yaitu yang pertama asas kesesuaian. Asas kesesuaian ini P sama dengan Q dan Q sama dengan R, berarti P sama dengan R gitu. Contohnya kucing adalah mamalia, benar kan? Benar. Semua mamalia itu menyusui. Apakah semua mamalia menyusui? Benar. Berarti kesimpulannya semua kucing itu pasti menyusui. Lalu yang kedua ada asas ketidaksesuaian. Asas ketidaksesuaian ini kebalikan atau bertentangan dengan asas kesesuaian tadi. Berarti rumusnya itu P sama dengan Q, tapi Q tidak sama dengan R. Berarti P tidak sama dengan R. Contohnya, ayam adalah unggas, benar kan? Benar, ayam itu adalah unggas. Tapi apakah unggas itu melahirkan? Semua unggas itu melahirkan? Tidak dong. Yang namanya unggas itu pasti bertelur kan? Berarti bukan. Berarti semua unggas tidak melahirkan. Nah, kesimpulannya, apakah ayam melahirkan? Tentu tidak, karena ayam adalah unggas itu tidak melahirkan, berarti ayam tidak melahirkan gitu. Oke. Terakhir kita masuk kepada hubungan dan korelasinya antara kebenaran dengan asas pemikiran ini. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kebenaran ini kan suatu hal yang dapat kita buktikan gitu. Dapat dibuktikan entah itu secara panca indera kita atau ilmu pengetahuan. Dan untuk mendapatkan pembuktian ini, kita prosesnya itu perlu dengan menggunakan asas pemikiran yang empat tadi, terutama yang empat tadi gitu, primer dan sekunder, terutama yang primer ini, karena yang asas primer ini emang sudah menjadi dasarnya ya, akarnya gitu dalam proses pemikiran manusia berpikir. Jadi simpelnya untuk mendapatkan dan membuktikan sebuah kebenaran, maka kita harus bisa menggunakan asas-asas pemikiran tadi dengan baik. Oke, itu dia. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, janggal, mohon dimaklumi dan dimaafkan, karena di sini kita sama-sama belajar. Kebenaran datangnya hanya dari Allah, dan kesalahan barulah datang dari diri kita manusia, karena manusia itu tempatnya salah ya. Salah dan dosa. Sekian, terima kasih. Dadah. Semuanya kita masuk ngulang. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu bisa dikit. NIM 221086. Kok aku lupa NIM aku? Selanjutnya kita masuk. Jatuh. Aduh, takut di sini. Gendut emang gendut sih. Menggunakan nalar mereka semaksimal mungkin. Maka lagi pada ambulan guys, takut.